di awal tahun ini. Baik, tema kali ini adalah mengenai HMPV dan juga H1N1 yang saat ini sedang merebak di sejumlah negara. Eh, dan kali ini narasumber kita pada hari ini adalah Dr. Muhammad Adib Kumaydi, spesialis ortopedi dan traumatologi, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, dan juga Profesor Dr. Erlina Burhan, spesialis paru, konsultan, anggota bidang penanggulangan penyakit menular, bidang kajian penanggulangan penyakit menular PBID, dan juga Ketua Satgas COVID PBID. Dan beliau juga saat ini berpraktek di Rumah Sakit Persahabatan dan em, di Rumah Sakit Persahabatan aja ya, ya Prof ya, sama RSCM ya Prof ya. Enggak, ada yang lain sih, tapi Oh, takut dibilang oke. promosi. Baik. Selanjutnya saya persilakan kepada Dokter Adib untuk membuka. Silakan Dokter. Ya, makasih Mbak Elis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga tentunya teman-teman media yang saya banggakan. Memang satu dua hari ini banyak sekali permintaan yang berkaitan dengan HMPV. Memang kita juga coba untuk apa namanya merangkum, mencari informasi juga perkembangan-perkembangan terbaru. Nah, nanti mungkin Prof. kali ini akan banyak bahas ya. Dan ini bisa menjadi satu kepentingan kita untuk melakukan sebuah proses edukasi kepada masyarakat terkait dengan munculnya virus ini dan memang akan lebih baik kalau kita awareness kita harus tetap ditingkatkan ya terlepas dari virus HMPV ini atau human metapneumovirus ini virus yang sudah lama sebenarnya virus dari 2001 kalau nggak salah ya Prof ya ini Iya, virus sudah betul. lama. Terus kemudian ini bukan virus baru memang dan China termasuk yang cukup update ya. Kalau tidak salah mereka juga bahkan membuat satu jurnal ilmiah secara periodik dari CDC atau dari P2P kalau kita ada P2P pengendalian penyakit menularnya yang kemudian mereka melakukan sebuah proses penelitian yang tidak hanya bicara surveillance saja, tapi juga bicara tentang genetik dan juga yang berkaitan dengan seasoning. Jadi apa yang kemudian karakter yang ada di dalam penyakit-penyakit di musim-musim tertentu itu kemudian menjadi satu acuan pengambilan sebuah kebijakan. Dan saya kira ini adalah masukan buat pemerintah juga supaya kita bisa update sehingga tidak kita tergopoh-gopoh, kita tidak apa namanya itu membuat sebuah kebijakan yang tanpa sebuah referensi atau evidence based, maka sebaiknya memang sebuah acuan-acuan yang berdasarkan ilmiah itu kemudian menjadi panduan yang bisa dijadikan referensi buat pemerintah, buat masyarakat dan juga buat kita para pelaksana garda terdepan di dalam penanggulangan penyakit menular. Ya, terkait dengan MPV ini nanti mungkin Prof. Erina akan banyak membahas mengenai karakteristik epidemiologi dan juga upaya pencegahan yang harus dilakukan oleh masyarakat. Dan ini tentunya perlu peran serta dari teman-teman media untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak kemudian panik tetapi tetap waspada. Jadi tidak panik tapi tetap waspada. Kita sudah punya pengalaman kemarin COVID ya. Jadi kalau dulu COVID itu adalah varian baru dari sebuah virus corona, kalau yang sekarang sebenarnya virus yang bukan virus baru, tapi tentu tetap kita harus mengedepankan upaya kewaspadaan, sekaligus yang juga harus perlu ditingkatkan. Ini tugas daripada